Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube PPG Channel. Nah, pada video kali ini kita akan membahas latihan soal UP profesional khusus PGSD dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia Part 1 bagian yang pertama. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Sebelum kita ke soal, kita lihat dulu capaian pembelajarannya, yaitu memahami hakikat bahasa dan pemerolehan bahasa Indonesia dengan indikator menganalisis sifat bahasa. Nah, ini soalnya. Status sosial dan latar belakang budaya yang berbeda dari setiap anggota masyarakat memunculkan adanya idiolek, dialek, dan ragam bahasa. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa itu bersifat A. konvensional, B. unik, C. dinamis, D. bervariasi, E. produktif. Kita lihat pembahasannya. Nah, sahabat guru, setiap anggota masyarakat suatu bahasa biasanya terdiri dari berbagai status sosial dan latar belakang budaya yang tidak sama, sehingga bahasa yang digunakan menjadi bervariasi. Ada 3 istilah dalam variasi bahasa, yaitu yang pertama, idiolek, atau ragam bahasa yang bersifat perorangan. Yang kedua, dialek, yaitu variasi bahasa kelompok anggota masyarakat pada suatu tempat atau suatu waktu. Yang ketiga, yaitu ragam, variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu, ragam baku dan ragam tidak baku. Munculnya variasi bahasa tersebut menunjukkan bahwa bahasa bersifat bervariasi. Jadi jawaban soal untuk soal nomor 1 ini adalah D, bervariasi. Kita lanjut ke capaian pembelajaran yang kedua, di mana capaian pembelajarannya adalah memahami hakikat bahasa dan pemulihan bahasa Indonesia dengan indikator esensial, yaitu menganalisis fungsi bahasa. Soalnya, seorang penyair memilih kata-kata tertentu sesuai dengan maksud dan perasaan yang ingin disampaikannya ketika menulis puisi. Fungsi bahasa yang digunakan oleh penyair tersebut adalah A. fungsi ekspresi, B. fungsi adaptasi, C. fungsi informasi, D. fungsi integrasi, E. fungsi kontrol sosial. Nah, sahabat guru, sebelum kita jawab soal nomor 2, kita lihat lagi apa saja fungsi bahasa. Nah, sebagai alat komunikasi, bahasa mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi informasi, di mana bahasa berfungsi untuk menyampaikan informasi timbal balik antar anggota keluarga maupun anggota masyarakat. Kemudian fungsi ekspresi diri, di mana bahasa berfungsi untuk menyalurkan perasaan, sikap, gagasan, emosi, atau tekanan-tekanan pembicara. Yang ketiga yaitu fungsi adaptasi dan integrasi, menyesuaikan dan membaurkan diri dengan anggota masyarakat. Yang keempat adalah fungsi kontrol sosial, berfungsi mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Nah, jika kita balik ke soal tadi, bahwasannya penyair memilih-milih kata yang sesuai dengan maksud dan perasaannya tergolong ke dalam pemakaian bahasa yang memiliki fungsi ekspresi. Jadi jawaban untuk soal nomor 2 tadi adalah A, fungsi ekspresi. Sekarang kita ke capaian pembelajaran yang ketiga, di mana capaian pembelajarannya adalah memahami hakikat bahasa dan pemulihan bahasa Indonesia dengan indikator mengidentifikasi pemerolehan bahasa. Soalnya, Ani, peserta didik kelas 3 SD, sudah bisa berbicara dengan lancar dengan jumlah kata bisa sampai 12 kata dalam satu kalimat. Ani juga sudah dapat memahami penjelasan guru di kelas, sehingga mampu mengikuti pelajaran dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa Ani berada pada fase A. pragmatik, B. semantik, C. sintaksis, D. morfologis, E. fonologis. Kita lihat pembahasannya. Nah, sahabat guru, fase pemerolehan bahasa anak adalah sebagai berikut, digolongkan berdasarkan umur. Nah, kalau perkiraan umur
0 sampai 2 tahun, yaitu anak berada pada fase fonologis, di mana kemampuan anak bermain dengan bunyi-bunyi bahasa, mulai mengoceh sampai mengucapkan kata-kata sederhana. Ketika anak berumur 2 sampai 7 tahun, maka anak berada dalam fase sintaksis, di mana kemampuan anak bisa menunjukkan kesadaran gramatis, berbicara menggunakan kalimat. Sedangkan ketika anak ada pada umur 7 sampai 11 tahun, maka anak berada di fase semantik. Anak dapat membedakan kata sebagai simbol dan memahami konsep yang terkandung dalam kata. Nah, pada soal tadi, Ani kelas 3 SD, jadi kira-kira umurnya 9 tahun. Sudah dapat berbicara dengan lancar, dengan jumlah kata bisa sampai 12 kata, dan dalam satu kalimat, juga dapat memahami konsep yang terkandung dalam kata-kata yang disampaikan oleh guru. Oleh karena itu, Ani berada pada fase semantik. Kalau kita lihat penggolongannya tadi, berarti Ani berada di perkiraan umur 7 sampai 11 tahun. Jadi jawaban untuk soal nomor 3 yaitu B, semantik. Kita lanjut soal yang terakhir untuk video saya kali ini. Nah, sahabat guru jangan lupa like, subscribe, dan komen serta share untuk mendukung channel YouTube saya supaya terus berkembang. Nah, untuk CP4 ini, di mana capaian pembelajarannya adalah menguasai dasar-dasar dan kaidah bahasa Indonesia sebagai rujukan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dengan indikatornya menganalisis penggunaan imbuhan dan kata dasar. Soalnya, proses pembentukan kata pertanggungjawaban berasal dari A, tanggung jawab ditambah peran, B, pertanggung plus jawaban, C, pertanggung plus jawab plus an, D, tanggung ditambah tanggung plus jawaban, E, per plus tanggung plus jawab plus an. Nah, kata kuncinya adalah bagaimana pembentukan kata pertanggungjawaban. Proses pembentukan kata pertanggungjawaban berasal dari kata majemuk, yaitu tanggung jawab sebagai bentuk dasar. Dan konfiks atau imbuhannya adalah per atau an. Jadi jawaban yang tepat adalah A, tanggung jawab sebagai kata dasar yang majemuk, kemudian ditambah per dan an. Maka jadilah pertanggungjawaban. Oke, sahabat guru, demikianlah video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Kita lanjut lagi ke bagian yang kedua di video saya selanjutnya. Jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.